Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di acara 5 Praktikum Geomorfologi dengan judul Pengenalan Bentang Lahan Vulkanik. Tujuan praktikum acara 5 ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan tentang apa yang dimaksud bentuk lahan asal vulkanik dan proses pembentukannya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengenali dan mendeskripsi bentukan-bentukan asal vulkanis melalui pengamatan pada peta topografi, baik melalui pengamatan pada pola dan kerapatan garis kontur. Bentuk lahan asal proses vulkanik adalah bentuk lahan yang proses pembentukannya dikontrol oleh proses vulkanisme. Vulkanisme sendiri adalah berbagai fenomena di alam yang berkaitan dengan gerakan magma menuju ke permukaan bumi. Biasanya, keluarnya magma ke permukaan bumi melalui celah yang disebut kawah gunung api. Proses keluarnya magma atau material gunung api ke permukaan bumi akibat adanya tekanan dari dalam bumi melalui cerah disebut sebagai erupsi. Sedangkan gunung api adalah gundukan, timbunan, atau kerucut yang tersusun atas batuan beku lelehan atau bahan gunung api lepas seperti piroklastik. Proses terbentuknya gunung api diakibatkan keluarnya magma ke permukaan bumi. Keluarnya magma ini diakibatkan adanya pergerakan antar lempeng. Pergerakan antar lempeng menimbulkan 4 busur gunung api yang berbeda. Yang pertama, pemekaran kerak benua. Lempeng bergerak saling menjauh sehingga memberikan kesempatan magma bergerak ke permukaan. Kemudian, membentuk busur gunung api tengah samudra. Yang kedua, tumbukan antar kerak, di mana kerak samudra menunjam di bawah kerak benua. Akibat gerakan antar kerak ini, terjadi peleburan batuan dan lelehan batuan bergerak ke permukaan melalui rekahan, kemudian membentuk busur gunung api di tepi benua. Yang ketiga, kerak benua menjauh satu sama lain secara horizontal, sehingga menimbulkan retakan atau patahan, di mana patahan atau rekahan tersebut menjadi jalan ke permukaan lelehan batuan atau magma, sehingga membentuk busur gunung api tengah benua atau banjir lava sepanjang rekahan. Yang keempat, penipisan kerak samudra akibat pergerakan lempeng memberikan kesempatan bagi magma menerobos ke dasar samudra. Terobosan magma ini merupakan banjir lava yang membentuk deretan gunung api perisai. Tipe letusan gunung api terdiri dari 7 tipe. Tipe yang pertama adalah tipe Hawaii, tipe Stromboli, tipe Vulcano, tipe Merapi, tipe Pele, tipe Streetvision, tipe Perret. Tipe Hawaii ditandai dengan pencurahan lava basaltik yang sangat encer dan jarang terjadi letusan. Lava keluar melalui celah di sekeliling gunung api. Di sekeliling celah erupsi dapat dijumpai batuan yang membentuk anak bukit atau tanggul. Tekanan gas dari tipe Hawaii sangatlah rendah, dengan kedalaman magma yang sangat dalam. Kemudian tipe Stromboli ditandai dengan pencurahan lava basaltik yang tidak begitu encer. Tipe ini mulai banyak dijumpai letusan. Material dari tipe ini lebih fragmental dengan tekanan gas yang sedang dan kedalaman magma yang dangkal. Kemudian tipe Merapi dicirikan dengan lava yang kental, dapur magma yang sangat dalam, dan tekanan gas yang agak rendah. Karena sifat lavanya tersebut, apabila magma naik ke atas melalui pipa kepundan, maka akan terbentuk sumbatan lava atau kubah lava, sementara di bagian bawahnya masih cair. Sumbatan lava yang gugur akan menyebabkan terjadinya awan panas guguran. Sedangkan semakin tingginya tekanan gas karena pipa kepundan tersumbat akan menyebabkan sumbatan tersebut hancur ketika terjadi letusan dan akan terbentuk awan panas letusan. Kemudian berikutnya adalah tipe Saint Vincent, di mana lavanya agak kental, bertekanan gas menengah,
di mana pada kawah terdapat danau kawah yang sewaktu terjadi letusan akan dimuntahkan keluar dengan membentuk lahar letusan. Setelah danau kawah kosong, disusul oleh hembusan bahan lapas gunung api berupa bom, lapili, dan awan pijar. Suhu lahar letusan adalah sekitar 100 derajat Celcius. Contoh tipe ini di Indonesia adalah Gunung Kelut yang meletus pada tahun 1906 dan 1909. Kemudian tipe Pele yang ditandai dengan lava yang sangat kental dengan tekanan gas yang sangat tinggi dan kedalaman magma yang cukup dalam, di mana letusan yang terjadi pada tipe Pele sangatlah besar. Kemudian tipe Peret, di mana tipe ini dicirikan dengan tekanan gasnya yang sangat kuat dan lavanya berupa cair hingga cair kental. Tipe ini bersifat merusak dan diduga ada kaitannya dengan perkembangan pembentukan kaldera gunung api, di mana tekanan gasnya sangat tinggi, dan contoh dari gunung tipe ini adalah Krakatau yang meletus pada tahun 1883. Klasifikasi gunung api terbagi menjadi 3, yaitu tipe perisai, tipe strato, dan tipe mar. Di mana tipe perisai berbentuk seperti perisai, di mana lereng gunung sangat landai dan terjadi erupsi efusif berupa zat cair. Tipe ini terdapat di Hawaii. Yang kedua adalah tipe strato, di mana tipe ini gunung api berbentuk kerucut, terjadi erupsi efusif, yaitu letusannya kecil, letusan berupa batuan yang sangat panas dan cair, struktur batuannya berlapis-lapis. Gunung tipe ini banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Yang terakhir adalah gunung api Mar. Bentuknya seperti danau kering, terjadi erupsi eksplosif atau letusannya besar. Di atas gunung berbentuk kawah yang sangat besar dan kadang terdapat danau. Contoh dari Gunung Mar adalah Gunung Api Lamongan di Jawa Timur. Berikut adalah morfologi bentuk lahan vulkanik Gunung Merapi, di mana yang paling atas yaitu kepundan, kemudian kerucut, kemudian terdapat spring belt atau sabuk mata air, lalu ada lereng yang terletak di Kabupaten Sleman, ada kaki dan dataran kaki yang terletak di Kota Yogyakarta, dan dataran aluvial yang terletak di Kabupaten Bantul. Untuk karakteristik morfologi bentuk lahan asal proses vulkanik dapat dilihat dari yang pertama, pola alirannya, di mana pola aliran pada bentuk lahan asal proses vulkanik berupa aliran radial sentrifugal, yaitu pola aliran menyebar yang berasal dari satu pusat. Kemudian yang kedua adalah pola dari garis kontur yang terdapat pada igir maupun lembah, di mana pada daerah igir garis kontur akan membentuk huruf V, dan pada bagian lembah yang dilewati aliran akan membentuk huruf V terbalik. Berikut adalah contoh kenampakan bentuk lahan vulkanik, di mana kenampakan ini dapat dilihat oleh mata dan bisa dilihat lewat citra. Misalnya seperti kawah, kaldera, kubah lava, aliran lava. Kemudian dari gambar gunung kita bisa tahu di mana kerucut gunung apinya, lereng gunung apinya di mana, dan dataran kaki gunung api. Oke, kita lanjut ke yang terakhir yaitu hasil praktikum. Yang pertama ada peta delineasi kontur. Kalian mendelineasi kontur lembah atau igir dari citra ataupun peta yang sudah asisten bagikan di Google Drive. Kemudian untuk HP yang kedua, hasil delineasi yang pertama kalian salin ke kertas HVS. Namun tidak semua garis konturnya, hanya kontur yang menjadi batasan antar satu bentuk lahan dengan bentuk lahan lainnya. Kemudian yang ketiga, yaitu profil melintang dan tabel identifikasi karakteristik
karakteristik bentuk lahan asal proses vulkanik, di mana terdapat tabel berupa topografi dan penggunaan lahan, di mana misal ada bentuk lahan A, itu topografinya bagaimana dan penggunaan lahannya gimana. Misal kayak bentuk lahan lereng, di mana topografinya memiliki kemiringan sekian dan penggunaan lahannya adalah sekian. Dan itu dibikin profil melintang dengan rumus CI sama dengan 50 dan skala peta adalah 1:25.000 dan nilai FE adalah 5 kali. Dengan perhitungannya seperti demikian, sehingga dihasilkan 1 cm sama dengan 50 meter pada mm blok. Oke, kemudian lanjut yang keempat yaitu tabel identifikasi karakteristik jenis-jenis satuan bentuk lahan asal proses vulkanik, di mana kalian membuat tabel yang terdiri dari kenampakan, gambar, dan keterangan. Misalnya kenampakan kawah, kemudian kalian menggambar kenampakan kawah bagaimana dan diberikan keterangan. Misalnya ciri-ciri dari kawah seperti apa dan sebagainya. Kemudian untuk HP yang pertama dan kedua, contohnya seperti yang ini, yaitu terdapat citra, kemudian kita delineasi konturnya, harusnya semua kontur. Kalau misalnya contoh delineasinya seperti ini, maka ini HP nomor 2, di mana kontur yang digambar adalah kontur batasan antar bentuk lahan. Demikian pemaparan materi acara 5 praktikum geomorfologi dengan judul pengenalan bentang lahan vulkanik. Kurang lebihnya dari tim asisten memohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.